Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan serta rahmat Allah senantiasa meliputi kita semua dan semoga keberkahan senantiasa kita dapatkan ya teman-teman ya. Sehingga apapun yang kita laksanakan insya Allah diridhoi dan menjadi jalan peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, alhamdulillah teman-teman. Kali ini sudah berubah tampilan ya, sudah tidak gondrong. Nah, alhamdulillah teman-teman. Kali ini saya terpikir kepada sebuah pendapat saya pribadi ya. Saya menyimpulkan bahwa apapun yang kita lihat harusnya bermuara kembali kepada Allah. Termasuk beberapa macam tayangan yang ada di per-YouTubean. Ya, kita bersama-sama deh kita pikirkan ya jenis-jenisnya deh tampilan di YouTube ya. Berkaitan dengan apa misalnya? Hobi misalkan saja masak. Dalam proses memasak kita bisa lihat betapa banyak jenis ciptaan Allah yang ternyata apabila dipadukan rasanya, dikombinasikan secara tepat, itu memunculkan rasa yang luar biasa. Dan lagi-lagi yang namanya bisa merasakan sesuatu itu juga adalah sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ujung-ujungnya kita harusnya semakin bersyukur. Itu baru memasak. Kalau hobi lain misal memanjat gunung ya, mendaki gunung ya, bisa terlihat lagi betapa ciptaan Allah itu bermacam-macam ya. Gunung yang menjulang tinggi, belum lagi kalau ada seorang geologi yang melihat fenomena gunung ini ya, seorang geologis yang melihat fenomena bukit-bukit yang menjulang tinggi, mereka akan kembali lagi menyelidiki ini, bagaimana kok bisa bumi tiba-tiba berubah menjadi sebuah morfologi yang curam. Apakah itu karena undulasi atau mungkin karena adanya intrusi? Mohon maaf ya, ini istilah dari background ilmu pengetahuan saya. Itu berkaitan dengan ilmu lagi. Nah, belum lagi secara kasat mata memang perbedaan morfologi atau perbedaan ketinggian gunung ini juga kan memicu keingintahuan ya, menimbulkan pertanyaan, kenapa bisa seperti ini? Ada apa rahasia di balik ini semua? Itu kembali lagi bermuara kepada Sang Pencipta. Nah, bagaimana dengan perubahan-perubahan di sekitar kita, teman-teman? Misalkan saja rambut saya. Nih. Ya, kalau menjadi pendeknya itu karena dipotong oleh orang, ya kan? Tetapi orang itu masih bisa bergerak itu lagi-lagi biiznillah, atas izin Allah. Kalau memang tidak diizinkan saya untuk rambutnya ini menjadi pendek ya, berubah menjadi pendek, ada aja kejadiannya. Entah sudah menyusun rencana seperti apapun, tiba-tiba tidak jadi. Perubahan-perubahan lain, misalkan, oh ya tadi kan lagi ngomongin soal tayangan ya di YouTube ya. Oke, sekarang begini, balik lagi ya. Misalkan saja bukan berkaitan dengan hobi, misal seperti teknologi ya, kita berpikir betapa
bermacam-macam tingkatnya Allah ciptakan intelijensia orang ya. Tingkat kepintaran orang itu Allah jadikan berbeda-beda. Ada yang sangat pintar, ada yang tidak ya. Ada yang mampu untuk menciptakan sebuah alat, ada yang tidak menciptakan tetapi mampu memecahkan misteri-misteri dalam alat tersebut ya, sehingga dia bisa menjadi teknisi yang handal. Dia bisa memecahkan, oh kalau ini ada kerusakan di bagian tertentu, begini resepnya, begini triknya. Itu lagi-lagi siapa lagi yang memberikan karunia ini? Ujung-ujungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi melalui beberapa jenis yang saya sebutkan ini, kita harus semakin menyadari teman-teman bahwa dari setiap segi ya, Allah itu ada wujud. Jadi tidak ada alasan untuk kita itu menjadi macam merasa ditinggalkan, merasa tidak diperhatikan. Ya, kita harus senantiasa merasa Allah senantiasa melihat kita. Jadi jangan takut. Jangan takut akan kesusahan. Apabila engkau susah, Allah pasti akan hadir. Jangan pula untuk terlalu menyombongkan diri bahwa Allah senantiasa akan menuruti keinginan kita. Itu juga jangan, karena Allah juga tidak menginginkan diri kita menjadi diri yang zalim atau lalai ya, atau menyakiti orang lain. Itu jangan. Jadi Allah menginginkan manusia itu bertindak semestinya dengan akhlak yang terbaik ya, yang tentunya Allah siapkan ganjaran terbaik buat kita ya, dengan berbagai macam tingkatan ya. Tingkatan ketakwaan itu akan menghasilkan surga yang berbeda-beda ya, insya Allah. Mari kita sama-sama saling mengingatkan, hai, Allah itu maha melihat. Ketika orang tidak melihat, ternyata tiba-tiba Allah membuktikan bahwa kita ini dilihat oleh Allah. Misalkan saja lewat CCTV. Nah, tiba-tiba orang lain tahu apa yang kita lakukan. Itulah kuasanya Allah ya teman-teman. Itu sisi lain, bukan CCTV. CCTV nih. Tapi ya memang sesuatu itu ya yang berkaitan dengan bahwa Allah itu melihat kita, itu berkaitan pula dengan kemuliaan dan kehinaan. Beda tipis teman-teman ya. Ini lompat kemana-mana, tapi alhamdulillah isinya adalah mengingatkan kita untuk selalu bertakwa ya. Jadi kemuliaan dan kehinaan tipis sekali bedanya. Tipis sekali bedanya kemuliaan dan kehinaan teman-teman. Karena orang yang mulia itu sebenarnya hanya karena Allah menutupi kehinaannya. Ya, alhamdulillah selama ini walaupun mungkin sholat saya mungkin kurang khusyuk ya, tetapi ternyata Allah tetap mengijabah doa saya ketika saya membaca doa di dalam duduk di antara dua sujud ya, Rabbighfirli warhamni wajiburni warfa'ni ya, dan seterusnya, dimana wajiburni artinya